Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan. Sudah berdoa apa belum? Silakan ketua kelasnya disiapkan dulu. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tanah airku, harum pada darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan untuk ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah rakyatku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia. Selesai beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Anak-anak, bagaimana kabar sekarang? Sehat? Ada yang tidak masuk? Siapa?
Eca. Kenapa? Sakit. Sakit. Sakit apa? Ada yang tahu? Demam. Oke. Hari ini kita akan belajar IPAS dengan materi di bab 5 itu magnet. Ada yang tahu magnet? Ada yang pernah tahu? Oh, pernah tahu di mana? Di rumah apa? Contohnya? Salon. Speaker boleh. Apa lagi? HP boleh. Apa lagi? Sepeda motor baik. TV, oke. Saya lihat kurang semangat. Nah, untuk sebelum kita memulai pelajaran lebih dalam, ya, kita akan goyang bersama-sama. Silakan berdiri semuanya. Silakan ditirukan goyangan yang ada di gambar. Di video ini ya, silakan, ayo. Ayo siap-siap. Chicken dance. 1, 2, 3. Sudah, silakan itu. Masih semangat? Masih. Kalau kurang semangat kita joget lagi. Nah, sebelum itu silakan ini buku IPAS-nya dibagi.
Silakan dibuka halaman 80. Nah, sekarang kita akan memasuki ke pengertian tentang magnet. Nah, sebelum itu kita akan belajar dan bermain. Saya akan bagikan kit satu persatu. Tapi sebelum saya bagikan, saya akan membentuk kelompok. Di sini meja kelompok 1, meja kelompok 2, meja kelompok 3. Yes. Ya. Ini kelompok 1 ada berapa anak? 1, 2, 3, 6. Kelompok 2 5. Kelompok 5. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan ini ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah. Guys, ini saya bagikan kit IPA satu persatu. Nanti kita langsung akan mengadakan percobaan. Saya bagikan juga, ini adalah lembar materi yang bisa kalian simpan untuk catatan. Ini tentang pengertian magnet. Ini ada lembar kosong, nanti ada di praktikum IPA-nya. Kita akan mengadakan percobaan. Sudah? Kita lanjutkan ke materi IPAS. Selanjutnya, sekarang ini magnet. Menurut kalian magnet itu apa? Ada yang tahu? Apa? Adalah suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Oke. Pintar dia. Magnet adalah benda yang menarik benda-benda tertentu, bukan hanya besi. Ya, besi ada baja, ada nikel. Nah, ada yang tahu baja? Tahu apa? Gak tahu. Baja itu yang biasanya dipakai di kendaraan tempur seperti tank. Itu sifat seperti besi, cuma dia lebih padat. Terus ada yang tahu nikel? Ada yang tahu nikel? Sampean pernah lihat baterai handphone? Nikel itu, baterai handphone itu terbuat dari nikel. Indonesia adalah penghasil nikel terbesar di dunia. Makanya sampean besok iso memanfaatkan nikel. Jadi menjadi orang yang pintar. Amin. Nih, pengertian magnet. Nah, magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda ferromagnetik, tentunya besi, nikel, dan kobalt. Magnet memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki benda lain. Sifat ini disebut kemagnetan, yaitu kemampuan benda untuk menarik benda lain. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Seperti bumi, ada kutub utara dan ada kutub selatan. Nah, ada juga benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Ada yang tahu? Kaca, plastik, kayu, kertas, boleh, benar. Selanjutnya, nah ini sifat-sifat magnet menarik benda tertentu, memiliki dua kutub utara dan selatan. Lupa timur dan barat ada enggak? Enggak ada. Cuma
utara dan selatan. Memiliki medan magnet. Untuk membuktikan itu kita akan membuka kit yang besar. Silakan dibuka. Kit yang besar. Ada magnet yang besar sendiri. Nah ini ada kutub yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru ya. Yang merah ini ada tulisan N. N itu adalah utara. S adalah selatan. Silakan. Selanjutnya, nah ini contoh benda yang bersifat magnet. Ada kompas atau jarum kompas. Ada yang tahu kompas? Dikit yang kecil silakan dibuka. Itu ada kompas. Mari kita coba. Nah, ini ada kompas. Kompas memiliki kutub utara dan selatan. Ada yang tahu kegunaan kompas? Apa? Buat map. Apa? Biasanya kalau kalian menjelajah ke tengah laut pasti membutuhkan kompas. Nah, kompas jarum yang berwarna merah atau jarum yang utara selalu menghadap ke arah utara. Lupa bagaimana menggunakannya? Harus sejajar seperti ini. Nggak boleh dimiringkan gini. Harus sejajar. Silakan diputar kompasnya. Silakan diputar. Kompasnya silakan diputar. Nanti jarum yang berwarna merah tetap ada di utara. Sudah? Perhatikan. Ini ada lagi mainan-mainan yang terbuat dari magnet. Ada yang tahu? Apa? Mainan. Oke, kupu-kupu. Terus apa lagi? Mobil-mobilan. Ada ini speaker yang seperti kalian sebutkan tadi ya. Ini benda yang tidak bersifat magnet, contohnya kayu, plastik, kertas, dan kaca. Nah, ada ini namanya kutub magnet. Ada kutub utara dan kutub selatan. Persis seperti yang Pak Zen kasih contohnya itu magnetnya. Ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini ilustrasi kutub magnet. Nah, ini magnet mulia, kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet ditandai dengan huruf N, sedangkan kutub selatan magnet ditandai dengan huruf S. Kebanyakan seperti itu. Selanjutnya, lah, magnet juga memiliki medan magnet. Di medan magnet ini ada garis-garis gaya magnet. Wow, ada yang tahu? Garisnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia ada kekuatannya. Nah, seperti handphone itu juga ada magnet. Medan magnet ini tidak dapat dilihat oleh mata, gak kelihatan. Untuk membuktikan apakah betul magnet ini benar-benar mempunyai medan magnet, silakan di situ ada. Saya kan sudah tak kasih kertas kosong. Silakan ini magnetnya ditaruh di bawah kertas. Ya. Nanti Pak Zen akan keliling, kita kasih di atas kertasnya serbuk besi. Silakan dari kelompok 3 dulu. Silakan ditaruh di bawahnya sini. Di bawah sini. Di bawah sini. Nah, silakan kalian. Nah, ini juga apa? Ini. Nah, silakan ditaburi serbuk besi. Silakan ditaburi serbuk besi. Silakan. Kurang. Yang banyak lagi di sebelah sini.
Nah, terus. Nah, ini kelompok 2, silakan. Ditaburi serbuk besi di agak jauhan magnetnya. Ini gini. Nah, silakan ditaburi serbuk besi. Silakan. Kurang banyak. Nah, ini silakan ditaburi serbuk besi. Kelompok 1. Silakan ditaburi serbuk besi. Nah, sudah. Apa yang bisa kalian lihat dari serbuk besi itu? Serbuk besinya seperti ada gambarnya seperti ini. Ya, makanya sampean kalau di rumah punya handphone, kalau pas tidur itu dijauhkan dari tubuh. Magnet bisa bermanfaat, bisa banyak manfaatnya, tapi bisa juga berbahaya untuk tubuh manusia. Dia bisa mengganggu kesehatan. Nah, ini seperti ini. Kan tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, perhatikan selanjutnya. Nah, ilustrasi medan magnet bumi. Contohnya medan magnet bumi seperti ini. Ada kutub utara dan ada kutub selatan. Nah, mengenali itu menggunakan kompas. Tadi sampai lihat cara menggunakan kompas sudah saya terangkan tadi. Menggunakan magnet lain bisa dengan menggunakan jika dua magnet didekatkan, kutub yang sama akan saling tolak menolak. Loh, iya tak? Silakan magnet yang besar tadi dibuka kit yang kecil dulu. Yang kecil ya. Di situ ada magnet ini. Silakan didekatkan. Kutub yang sama akan saling tolak menolak. Silakan didekatkan merah dengan merah. Apakah tolak menolak? Tolak menolak. Nah. Kan kalau merah itu berarti kutubnya kutub apa? Utara. Kita buktikan dengan magnet yang bulat. Silakan. Yang bulat. Di situ ada seperti ballpoint ini, ada tiang kecil. Dikit ada tiang kecil. Dikit ada tiang kecil. Silakan kutub yang berwarna biru atau kutub selatan ditaruh di bawah. Kan di atasnya merah. Kita kasih merah berlawanan dengan merah, sama merah. Nah, ini. Nah, biru ketemu biru. Nah, merah ketemu merah. Bisa menempel? Lihat. Bisa menempel apa enggak? Mananya? Saling tolak menolak. Saling tolak menolak. Oke. Selanjutnya ini. Sedangkan kutub yang berbeda akan saling tarik menarik. Nah, kita buktikan lagi. Kutubnya dibalik. Silakan dilepas semua yang bulat. Dilepas semua. Merah ketemu biru. Merah ketemu biru. Merah ketemu biru. Lengket enggak? Lengket. Kalau di atasnya silakan dibalik. Atas sendiri silakan dibalik. Merah ketemu merah. Silakan dibalik. Silakan dibalik.
Silakan dibalik. Bisa? Merah ketemu seperti ini. Nah, kalau dibalik tetap, kalau kita merah ketemu biru, dia akan tarik menarik. Kalau merah ketemu merah, dia akan saling tolak menolak. Nah, ini menggunakan paku besi. Jika paku besi ditarik dengan salah satu bentuk magnet, paku besi akan tertarik ke bentuk magnet tersebut. Silakan diletakkan ibu yang bulat, kembali ke magnet yang besar. Dikit itu sudah ada paku yang kecil ini. Silakan didekatkan ke pakunya. Pakunya menempel apa enggak? Pakunya menempel apa enggak? Mana dekatkan? Menempel. Nah, sangat menempel. Selanjutnya cara mengenali titik magnet. Nah, sudah tadi ya. Sekarang saya tarik menarik magnet. Saya tarik menarik magnet terjadi ketika titik yang berbeda didekatkan seperti tadi. Perhatikan ini contohnya. Nah, ini pernah kamu bermain dengan magnet dan melihat besi yang tertarik padanya. Ada magnet yang tertarik di besi, sampai pernah main nggak di rumah? Pernah nggak? Nah, ini kelompok satu pernah nggak bermain magnet di rumah? Nah, selanjutnya saya tarik magnet menarik. Yang terjadi jika magnet dekatkan itu sebetulnya kutubnya seperti ini. Ini akan tarik menarik. Dia akan terjadi tarik menarik. Kan gayanya tadi kan gini gambarnya. Sekarang kalau didekatkan seperti ini. Nah, ini barusan yang dipraktekkan. Ini adalah gaya magnetnya. Gaya apa? Medan magnetnya seperti ini. Seperti ini. Bayangkan jika sampean punya HP didekatkan dengan tubuh manusia. Loh, apa sih? Tubuh manusia itu mengandung zat besi. Ada yang pernah dengar zat besi? Letaknya di mana zat besi itu? Ada di dalam darah. Makanya bahaya. Kalau terjadi tolak menolak seperti ini, kutub yang ada di tubuh bisa menjadi magnet dua. Magnet di dunia ini ada magnet alami. Magnet alami adalah magnet yang ditemukan di alam. Contohnya magnet alami yang paling umum adalah batu magnet. Ada yang tahu batu magnet? Kalau waktu sih moro-moro tiba-tiba kelek dengan besi. Ada yang tahu? Pernah lihat? Sangat susah ditemukan soalnya. Ya. Ini ada magnet buatan. Magnet yang sampean pegang ini magnet buatan apa alami? Buatan. Nah, loh Pak, gimana kalau tahu ini buatan ini? Nah ini magnet alami dan buatan. Magnet buatan seperti ini yang sampai pegang, dia berasal dari besi. Ya. Nah, kok bisa berasal dari besi Pak? Nah, kita akan mencoba membuat magnet buatan. Dari apa? Di situ ada paku yang besar. Ada paku yang besar. Ada paku yang besar. Ada. Nah, terus ada paku yang dililiti dengan kawat. Nah, ada kawat tembaga. Nah, ada kawat tembaga. Ada kawat tembaga. Tidak ada.
Ada kawat tembakau? Ada. Ada kawat tembakau. Nah, silakan dari kawat tembakau itu, dari kawat tembakau sampean lilitkan ke paku. Silakan dilepas dulu kawat tembakaunya. Dililitkan di paku seperti ini. Disisakan segini dulu, disisakan segini. Terus dililitkan sampai habis. Sampai ke sini. Terus dililitkan. Silakan dililitkan. Silakan dililitkan. Bisa? Oh. Nih. Dah, ini. Silakan dililitkan. Dililitkan. Nah, seperti yang dilakukan dia. Ayo, yang lain perhatikan. Yang lain silakan dibantu kelompoknya, ayo. Terus ujungnya disisakan segini, sama. Disisakan yang sama, sejari, sepanjang jari. Nah, apa? Segitu apa? Sudah? Sudah semua? Sudah? Nah, yang rapi. Semakin rapi dia akan semakin bagus. Sama aja. Silakan dililitkan seperti ini nanti jadinya. Nah, seperti ini. Yang lain silakan dibantu, nggak apa-apa. Bisa? 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 Nanti. Sudah? Ada yang sudah? Nomor 1 sudah. Ayo nomor 2 sudah? Nomor 3 sudah? Sudah? Belum. Semakin rapi semakin bagus nanti. Semakin rapi magnetnya jadi semakin bagus. Yang sudah silakan, itu ada sebuah baterai. Untuk yang berwarna merah ditaruh di kabel. Dijepitkan ke kabel yang satu. Untuk yang hitam dijepitkan ke kabel berikutnya. Silakan. Nah, gitu. Terus ada paku yang kecil-kecil. Taruh sini aja, nggak apa-apa. Nah, ini ada paku yang kecil-kecil. Silakan paku yang sudah dililit tadi didekatkan ke paku yang kecil-kecil. Dia menempel apa enggak? Dekatkan. Kurang, berarti ini kurang ke ujung. Ini kurang ke ujung. Ini kurang ke ujung. Ini. Oh, ini.
ditempel ini nih pakai ini. Baterainya kurang bagus. Silakan ditempelkan ujung ke ujung. Nah ini, silakan ditempelkan dari ujung pakunya ke paku-paku yang kecil. Silakan ditempelkan. Tidak apa-apa. Pegang aja, nggak bakal tersengat. Panas kan, Pak? Nah, nggak apa-apa. Bisa. Jangan tempel. Silakan dilepaskan. Satu ujungnya dilepaskan, diangkat-angkat dulu. Terus satu ujungnya dilepaskan. Nah, pakunya akan jatuh. Berarti magnetnya hilang. Loh, magnet bisa hilang? Bisa. Sifat magnet ini bisa hilang. Silakan ini, bisa. Coba. Nah, terangkat kan pakunya. Ini bisa. Kalau ini bisa. Silakan dicoba. Ke paku-paku yang kecil. Nah, ini yang satu yang berwarna merah ke satunya, yang berwarna hitam ke satunya. Silakan, enggak apa-apa. Enggak bakal setrum ini kok. Baterai, cuma baterai. Nah, itu. Didekatkan ke pakunya. Paku yang kecil akan terang. Nah, silakan satu kutub dilepaskan. Nah, pakunya akan jatuh. Nah, selanjutnya sudah, silakan ditaruh dulu, perhatikan depan, ya. Nah ini manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang buat kompas, ada yang buat motor listrik, ada es, ada manfaat magnet dalam bidang memiliki magnet beberapa contoh seperti kompas, memanfaatkan sifat magnet untuk menghubungkan arah utara. Selain itu juga magnet digunakan dalam alat-alat elektronik seperti televisi, telepon genggam, dan komputer. Nah, sampean yang biasa bermain telepon genggam itu juga berawal dari magnet. Nah, ini cara membuat magnet sederhana. Barusan kita coba. Caranya apa? Yang pertama, gulung kawat di sekitar paku besi, hubungkan ke baterai, terus diuji. Cara mengujinya gimana? Ditempelkan ke paku besi. Sudah dilakukan tadi? Bisa? Bisa. Selanjutnya ini membuat magnet. Nah, cara membuatnya dengan alat listrik yang tadi. Kenapa ini pakai listrik? Tapi ini pakai baterai. Baterai dan listrik itu sama. Baterai juga mengeluarkan arus listrik, tapi kecil. Kalau listrik sampai nanti pakai listrik ini, nanti bisa tersengat listrik. Nah ini membuat magnet dengan baterai barusan dilakukan. Membuat magnet dengan cara digosokkan. Bagaimana cara itu bisa kita buat? Saya akan kasih setiap kelompok atau setiap kelompok 2 penggaris. Silakan. Di situ ada kertas, silakan kalian sobek kecil. Disobek kecil. Ditaruh di atas meja. Disobek kecil terus penggarisnya digosokkan ke rambut. Digosokkan ke rambut. Silakan ada yang menggosok
Ada yang mencoba, ada yang menggosokkan. Terus, digosokkan terus. Terus. Ayo, ayo. Ayo digosokkan, ayo. 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 Nah, silakan ditempelkan ke kertasnya. Kalau sudah. Nah, silakan diangkat kertasnya. Nah, apakah ada kertas yang menempel di penggaris? Digosokkan lagi. Terus, digosokkan lagi. Terus. Silakan ditempelkan. Silakan ditempelkan. Nah, ada yang menempelkan? Itu namanya membuat magnet dengan cara digosokkan. Nah, kita lanjutkan. Silakan ditaruh dulu. Silakan ditaruh dulu. Nah, cara mengidentifikasi kekuatan magnet. Nah, ini ada beberapa cara untuk mengidentifikasi itu melihat kekuatan magnet. Salah satunya dengan cara mendekatkan magnet ke benda-benda lain. Semakin banyak benda yang ditarik ke magnet, semakin kuat magnet tersebut. Nah, di situ kan ada banyak paku. Semakin banyak paku yang terangkat berarti magnetnya semakin kuat. Nah, ini seperti ini caranya. Nah, selanjutnya merawat magnet. Magnet itu bisa hilang atau bisa hilang sifat kemagnetannya. Ini bisa menjadi besi biasa. Jika apa, Pak? Jika dibakar, dia akan hilang magnetnya. Dipukul-pukul, makanya sampean yang punya HP atau punya speaker nggak boleh dipukul-pukul. Ya. Nah, ini cara merawatnya. Simpan dengan benar. Disimpan di tempat yang benar seperti ini. Hindari panas berlebih. Nggak boleh terlalu terkena panas. Bersihkan dengan biasanya selalu dibersihkan. Nah, kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi, itu kita mengenal tentang magnet, jenis magnet, manfaat magnet, dan cara merawat magnet. Ada yang kurang jelas? Tidak. Ada yang silakan yang kurang jelas kita lihat video penjelasan berikut ini. Ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu. Ini ada kereta melayang di udara. Yuk pelajari peta magnet. Magnet sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu. Ini ceritanya. Seorang pria yang tinggal di kota Magnesia Yunani sedang memelihara domba. Tiba-tiba ia merasa angin geser. Alas sepatunya seperti ditarik oleh sejumlah batu hitam yang dipijaknya. Oh, ternyata ada paku pada sepatunya. Batu hitam tersebut sekarang dikenal dengan sebutan magnet. Sejak saat itu, magnet sudah jadi bagian penting dari hidup manusia, mulai dimanfaatkan sebagai kompas atau
Hingga saat ini banyak benda-benda di sekitar kita memanfaatkan magnet, mulai dari mobil, komputer, hingga benda sehari-hari di rumah seperti tempelan kulkas dan pintu kulkas. Ada lagi nih yang lebih keren, yaitu kereta magnetik yang bisa melayang di udara. Kok bisa ya? Tenang, nanti kakak bakal jelasin kok. Sekarang kita bahas tentang sifat-sifat magnet dulu ya. Pertama, bentuk magnet. Ternyata ada banyak loh. Ada berjalu, besi, batang, silinder, cincin, dan lagat atau kapal kuda. Kedua, magnet mempunyai gaya. Tapi tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contohnya benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Sedangkan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetik. Contohnya benda-benda dari kayu, plastik, dan kain. Nah, dari benda-benda berikut, coba pilih mana yang termasuk benda magnetik dan benda non-magnetik. Iya, betul banget. Paku dan pendingin termasuk benda magnetik. Kalau penggaris dan pensil termasuk benda non-magnetik. Ketiga, daya tarik magnet ternyata bisa menembus benda yang tipis. Kalian bisa nih main sulap-sulapan pakai magnet. Gimana caranya? Pertama, kalian tahu jangan tidur. pegang magnet dan arahkan ke bawah karton. Sekarang, coba deh geser magnet tersebut. Nah, paku yang ada di atas karton pasti akan bergerak-gerak mengikuti arah gerakan magnet. Wah, keren kan? Kalian bisa menggerakkan paku tanpa menyebutnya. Sifat yang keempat, setiap magnet memiliki dua bentuk, yaitu bentuk utara yang dilambangkan dengan U atau utara, atau bisa juga M atau North, dan bentuk selatan yang dilambangkan dengan S atau selatan atau South. Bentuk magnet terletak di bagian ujung-ujungnya. Nah, kalau sebelum magnet dipotong-potong, maka setiap potongan magnetnya akan tetap memiliki dua bentuk. Bentuk-bentuk antara dua magnet juga bisa berinteraksi satu sama lain loh. Bentuk yang sama atau sejenis akan tolak-menolak. Sebaliknya, bentuk yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Sifat kelima, magnet juga mempunyai medan magnet, yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Misalnya, sebuah paku diletakkan dengan jarak tertentu dari magnet dan akhirnya tertarik pada magnet. Namun, bila paku diletakkan sedikit lebih jauh, magnet sudah dapat lagi ditarik oleh magnet. Itu artinya paku tersebut sudah berada di luar medan magnet. Medan magnet tidak bisa terlihat, tapi bisa kita buktikan dengan percobaan berikut. Letakkan magnet di atas kertas, kemudian taburkan serbuk besi di sekitarnya. Coba lihat apa yang terjadi. Ya, serbuk besi membentuk pola atau garis-garis gaya magnet yang menggambarkan medan magnet. Ada yang tahu medan magnet yang paling kuat ada di bagian mana? Apakah kutu magnet? Apa bagian magnet? Atau semua bagian magnet yang kuat? Iya, jawabannya adalah kutub magnet. Coba deh kalian lihat, serbuk besi lebih banyak menempel pada kutub-kutub magnet kan? Terus bagaimana ya cara mendapatkan magnet? Apakah harus mencari batu hitam seperti di kota Magnesia dulu? Gak perlu jauh-jauh kok. Kalian bisa loh membuat magnet sendiri di rumah. Benda yang dapat dibuat magnet adalah benda-benda yang bersifat magnetik, misalnya besi atau baja. Ada 3 cara sederhana untuk membuat magnet. Pertama, dengan cara menggosok barang besi atau baja dengan menggunakan salah satu biji magnet. Contohnya berulang-ulang kali ya, dan harus searah. Kedua, dengan cara induktif. Gampang kok, kalian tinggal dikasih besi atau baja pada sebelum magnet. Besi tersebut akan memiliki gaya magnet yang bisa menarik benda-benda magnetik lainnya. Tapi kalau magnet dijauhkan dari besi, gaya magnet tersebut akan hilang. Dan yang ketiga, dengan cara dialiri arus listrik. Caranya, besi atau baja dililit terlebih dahulu dengan kawat. Kemudian, ujung-ujung kawat disambungkan dengan baterai dari sumber listrik. Saat listrik mengalir melalui kawat, besi atau baja akan memiliki gaya magnet. Magnet yang dibuat dengan cara ini disebut dengan elektromagnet. Tapi, kalau arus listrik diputus, besi atau baja akan kembali kehilangan gaya magnetnya.
Ada yang tahu nggak magnet paling besar yang ada di bumi? Iya, magnet bumi. Jadi bumi sendiri sebenarnya adalah magnet. Buktinya bumi memiliki dua kutub magnet. Kutub utara magnet bumi ada di bagian selatan bumi dan kutub selatan magnet bumi ada di bagian utara bumi. Jangan sampai tertukar ya antara kutub magnet bumi dengan kutub geografis bumi. Karena bumi adalah magnet, bumi juga memiliki medan magnet yang besarnya sekitar 25 sampai 65 mikrotesla. Medan magnet bumi inilah yang mempengaruhi jalur kompas ke arah utara dan selatan. Seperti disebutkan sebelumnya, beberapa benda di sekitar kita ternyata memanfaatkan magnet. Lalu, apalagi ya penerapan magnet yang lain? Ini yang maksudnya kereta magnet. Ini kereta magnet ini. Dia melayang di udara. Dia merupakan kereta super cepat yang telah ada saat ini. Kereta ini bisa melaju dengan kecepatan 650 km per jam. Kalau kalian bandingkan, kereta api di Indonesia memiliki kecepatan maksimum 120 km per jam. Jadi kecepatan kereta magnet ini lebih dari 5 kali lipat. Lalu kenapa kereta magnet bisa super cepat dan berjalan layang ya? Nah ini ada magnetnya nih. Karena ada bedanya tolak menolak antara magnet di bagian bawah kereta dengan magnet pada rel. Karena berjalan layang, hambatan pada kereta sangat kecil sehingga kecepatannya jadi tinggi. Ada lagi konsep kendaraan magnetis yang namanya hyperloop. Hebatnya lagi, kecepatan hyperloop hampir 2 kali lipat kereta magnet. Ini bakal lebih cepat dari pesawat komersial. Penasaran? Yuk cek videonya di sini. MRI adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya penyakit. Ini yang ada di rumah sakit biasanya. MRI menggunakan medan magnet Ada. ribuan kali lipat. Oh, ini disembunyikan ini nanti. Cari di rumah sakit. Di lab, ada di lab laboratoriumnya. Contohnya adalah magnet pada dinamo sepeda atau magnet pada generator untuk membangkitkan arus listrik. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, medan magnet yang besar digunakan untuk menarik sisa partikel bermuatan agar tidak lepas dan membahayakan lingkungan. Magnetic lifter adalah alat angkat yang memanfaatkan elektromagnet untuk memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi atau baja. Alat ini biasanya digunakan di pabrik, bengkel, gudang, dermaga, dan perusahaan transportasi. Beberapa jenis burung seperti elang dan layang-layang menggunakan partikel magnet pada tubuhnya sebagai penunjuk arah dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Penyu juga bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mencari wilayah yang hangat dan kaya sumber makanan. Wah, ternyata manfaat magnet sangat luas ya. Bukan hanya untuk manusia, beberapa jenis hewan bahkan juga memanfaatkan magnet. Nah, kalau sudah belajar hal baru ini, gimana ya biar kita bisa lebih bijak? Tentunya dengan menjadi lebih rendah hati, mengakui kalau alam ciptaan Tuhan ini sungguh kaya dan indah. Tidak akan ada habisnya dipelajari. Kita juga bersyukur karena adanya magnet dan teknologi magnet yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Pertanyaan terakhir nih, kamu tahu kan kalau darah manusia mengandung zat besi, kalau magnet didekatkan ke darah, maka darahnya akan bergerak mencari magnet. Gimana menurutmu? Coba jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk kunjungi website kejarcita.id kalau mau hadir soal tentang magnet. Download juga aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Sudah. Perhatikan lagi. Tadi di video tadi sudah dijelaskan tentang magnet. Kenapa ada zat besi tadi? Kan Pak Zen sudah bilang darah dalam tubuh manusia mengandung zat besi. Makanya bahaya kalau terkena magnet. Samen kan tanya alat apa tadi kan tidak ada di rumah sakit Pak. Kan ternyata Pak Zen ada di rumah sakit. Ada, itu namanya alat CT scan. Itu bisa melihat dalam tubuh manusia tanpa dibedah. Misalnya sampean patah tulang, tulangnya patah di sini. Terus di dalamnya ini ada
ada pakunya apa enggak, dilihat pakai CT scan. Makanya kalau sampean pergi ke rumah sakit ada yang namanya ruangan radiasi tinggi, dilarang masuk. Itu ada magnetnya yang besar. Ya. Sudah? Sekarang ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, Pak Zen bagikan tugas setiap kelompok. Nanti per kelompok maju ke depan. Silakan. Pertanyaannya silakan ditulis di kertas kosong. Pertanyaannya yang pertama. Sebetulnya pertanyaannya ada di materi yang kita bagikan tadi. Apa manfaat magnet menurut kalian? Apa manfaat magnet menurut kalian? Silakan, saya kasih waktu. Apa manfaat magnet menurut kalian? Silakan, saya kasih waktu 5 menit untuk maju ke depan. Ada yang mau maju? Kelompok berapa? 5 menit. Apa manfaat magnet untuk kehidupan menurut kalian? Silakan dengan bahasa sampean sendiri. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan, ayo coba. 4 menit lagi. Tiga setengah menit lagi. Sudah? Ah, silakan kelompok 2 yang mau maju dulu. Ayo, kelompok 2 silakan maju. Yang lain dengarkan. Gak apa-apa, maju sini. Sini. Silakan. Apa manfaat magnet menurut kalian? Sangat berguna dalam kehidupan manusia. Gunanya apa untuk kehidupan manusia? Gunanya untuk apa? Berguna tok. Terus apa lagi? Sudah? Itu aja. Sudah? Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, kelompok berapa? Yang mau maju?
Ayo silakan. Kelompok 1? Oh belum. Kelompok 3? Hah? Sudah. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 silakan. Kalau mau maju silakan. Waktunya 2,5 menit lagi. 2,5 menit lagi. Kelompok 3 mau maju? Silakan maju. Kelompok 3. Beri tangan untuk kelompok 3 dulu. Ayo sini, di atas. Nah, silakan disampaikan yang keras. Manfaatnya adalah untuk berlayar di lautan, kita menggunakan kompas. Untuk berjualan, contohnya berjualan es, kita menggunakan kulkas. Kulkas itu memiliki sifat magnet. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3 tadi menyebutkan berguna untuk berlayar di lautan, berguna untuk berjualan es, untuk apa? Kulkas, karena kulkas mengandung magnet. Silakan kelompok 1 kalau mau maju. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo maju. Ayo, siapa yang baca? Ayo. Yang keras, silakan dibaca yang keras. Magnet sangat manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dan menghasilkan arus listrik dari skala kecil sampai skala besar. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Menurut kelompok 1, magnet bisa menghasilkan listrik. Bisa apa enggak? Bisa. Karena apa? Karena ya tadi magnet itu adalah bisa menghasilkan energi listrik. Seperti apa contohnya? Dinamo. Ada yang tahu dinamo? Pernah bermain Tamiya? Nah, terus di sepeda listrik itu juga ada dinamo. Pembangkit listrik itu juga menggunakan dinamo. Kalau besar itu disebut generator. Nah, sudah? Tepuk tangan untuk semua kelompok. Barusan adalah tugas untuk kelompok. Sekarang tugas silakan dikerjakan sendiri. Dikumpulkan sekarang, saya kasih waktu 10 sampai 15 menit. Di sini ada 5 soal, cuma 5 soal. Silakan dijawab. Dikumpulkan sekarang juga. Dikumpulkan sekarang juga. Dikumpulkan sekarang juga. Silakan. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Sudah. Oh, mana? Silakan, saya kasih waktu 10 menit. Gampang sekali ini pertanyaannya, sangat mudah. Sangat mudah. Sangat mudah sekali.
Ada yang sudah? Satu. Wow, itu masih belum kurang. Ini ada yang kurang. Ayo. Kurang. Ah, banyak yang kurang. Silakan dilengkapi lagi. Kurang. Oke. Kurang. Silakan dilengkapi lagi di belakangnya. Silakan dilengkapi lagi. Silakan dilengkapi. Kurang. Kurang. Ayo. Ah, kurang. Kurang, jangan terlalu singkat. Ayo. Itu pertanyaannya berisi tentang alasan sampean. Alasannya kenapa? Manet. Ayo. Sudah? Oke. 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 Ini kurang sedikit. Ya, masa seperti itu, kecil-kecil tulisannya. Kecil-kecil. Ayo, ayo. Oke. Ada. Oke. Oke, boleh. Oke. Oke. Sini sudah semua. Ini sudah. Silakan yang sudah kit magnetnya silakan dimasukkan ke tempatnya lagi. Ya, serbuk besinya dikembalikan ke Pak Zen sini. Sudah sini serbuk besinya? Oh, sudah. Taruh situ dulu, gak apa-apa. Sudah semua? Yang belum siapa? Lima menit lagi. Sudah Dani? Sudah Dani? Waktunya habis. Sudah? Perhatikan Pak Zen semua. Ada yang kesulitan dari pembelajaran tadi? Ya, untuk itu Pak Zen mau bertanya ke kalian, apa itu magnet? Kelompok satu, apa? Adalah suatu logam yang memiliki
yang memiliki kemampuan menarik bersama. Kelompok 2. Magnet adalah suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Oke, boleh. 3. Apa? Menarik apa? Oke, menarik besi-besi lainnya. Boleh. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, untuk itu kita akhiri pelajaran. Terima kasih anak-anak untuk kerjasamanya. Kita akhiri dengan kata Alhamdulillah. Yang terakhir, sebelum kalian istirahat, saya akan kasih PR untuk dikerjakan di rumah. Biar besok minggu depan kita akan mempelajari tentang listrik. Kan? Sudah menerima semuanya? Terima kasih untuk kerjasamanya. Oh iya. Terima kasih untuk kerjasamanya, ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Silakan dipelajari di rumah, soal itu dikerjakan dengan baik. Besok hari Rabu dikumpulkan ke Pak Zen, waktunya pas. Langsung kita akan belajar lagi tentang listrik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita bernyanyi dulu Garuda Pancasila sebelum keluar ruangan. Silakan berdiri semuanya. Sudah 1, 2, 3. Sebentar. Garuda Pancasila ini. Sebentar. Sudah Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila negara, saya akan makmur sentosa, pribadi dan satu. Ayo maju, ayo
kasih. Silakan yang mau istirahat, silakan istirahat.